Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 18 Mei 2022, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 6 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyebut dirinya sebagai pokok anggur. Dan mereka yang percaya kepadanya, mereka yang menjadi muridnya, yang menjadi rasulnya adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting harus menghasilkan buah. Karena itu ranting-ranting sering dibersihkan untuk bisa menghasilkan buah. Dan ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan menyebut diri sebagai pokok anggur dan semua orang yang percaya kepadanya adalah ranting-rantingnya, sementara di sisi lain setiap ranting dituntut untuk berbuah, maka Yesus melalui perikop Injil hari ini mau menegaskan kepada kita, di luar Dia, kita tidak akan pernah mampu menghasilkan buah, apalagi menghasilkan buah-buah yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita sedikit merenung dan masuk lebih dalam ke dalam hidup kita sebagai manusia, kita akhirnya menemukan bahwa kita manusia, kita adalah orang berdosa. Sejak kita dilahirkan, kita sudah punya dosa yang disebut dengan dosa asal. Dalam perjalanan, dosa termasuk dosa asal dan dosa-dosa pribadi memang dihapus. Dosa asal misalnya dihapus setelah orang menerima pembaptisan. Untuk sementara sesudah dibaptis, orang hidup dalam keadaan berahmat. Orang menjadi suci, menjadi murni. Tetapi keadaan berahmat itu terkadang tidak bertahan lama. Karena apa? Manusia adalah manusia yang rapuh, yang sering punya kecenderungan untuk melakukan dosa dan kesalahan. Karena itu, mengharapkan, menginginkan manusia untuk bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam kesehariannya, tidak bisa mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Dia harus berupaya dan berkomitmen yang tinggi untuk bisa menghasilkan buah. Dan itu semua baru akan terjadi kalau mendapat rahmat dari Tuhan. Rahmat dari Tuhan baru bisa diperoleh kalau orang bersatu dengan Tuhan. Sebagaimana ranting bersatu dengan pokoknya supaya bisa menghasilkan buah. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita harus jujur dengan kehidupan diri kita, memang lebih banyak kecenderungan untuk berbuat hal yang kurang baik daripada menghasilkan buah-buah yang baik. Karena itu, kita diminta untuk selalu bersatu dengan pokok anggur, dengan Tuhan kita, supaya kita yang adalah ranting ini bisa menghasilkan buah. Ketika kita bersatu dengan pokok anggur, kita yang adalah ranting ini, kita akan mendapat pasokan makanan yang menguatkan kita, yang memungkinkan kita bisa menghasilkan buah, yang memungkinkan kita bisa menata kehidupan kita secara baik, dan kehidupan yang baik, tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik, itulah buah-buah kebaikan yang diharapkan dihasilkan oleh setiap kita yang percaya kepada Yesus dan yang bersatu dengan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, persatuan dengan Yesus itu penting supaya dalam persatuan dengan Yesus kita akan mampu membedakan mana yang baik yang dikehendaki oleh Allah dan mana yang tidak.
Bacaan pertama hari ini berbicara mengenai Paulus dan Barnabas yang dalam pewartaannya menyampaikan kabar gembira bahwa orang diselamatkan oleh karena Yesus Kristus yang sudah menderita sengsara, mati di kayu salib dan kemudian bangkit. Orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh keselamatan. Itu yang mereka wartakan. Tetapi ada sebagian orang atau sekelompok orang lain yang mengatakan justru sebaliknya. Bagi mereka, orang baru memperoleh keselamatan kalau orang mengikuti adat kebiasaan Yahudi, sebagaimana yang diajarkan oleh Musa. Terutama, menurut bacaan pertama hari ini, orang harus disunat dulu menurut hukum Musa, baru bisa memperoleh keselamatan. Ini kan sesuatu yang berbeda sama sekali dengan pewartaan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Lalu apa reaksi Paulus dan Barnabas? Mereka menentang hal itu. Dan supaya mendapat kepastian tentang kebenaran yang sesungguhnya, Paulus dan Barnabas diutus ke Yerusalem untuk berjumpa dengan para rasul untuk berbicara menyangkut ini. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang ditegaskan dalam bacaan pertama? Keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus. Keselamatan manusia tidak karena mengikuti adat istiadat. Tidak karena mengikuti adat istiadat Yahudi. Tidak karena disunat menurut hukum Musa. Keselamatan diperoleh karena mengimani Yesus, dan karena mengimani Yesus, orang dituntut untuk menghasilkan buah-buah kebaikan, sebagaimana ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Saudari dan saudara terkasih, poin yang kedua sebagai inspirasi dalam bacaan pertama, setiap persoalan dalam kehidupan beriman perlu dikomunikasikan. Kepada siapa kita mengkomunikasikannya? Tentu kepada orang-orang yang diberi kewenangan, yang dipercayakan untuk dalam tanda petik menjaga iman itu, yakni hierarki. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada hierarki dan tingkat yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling bawah. Tapi mereka diberi kewenangan untuk mengatakan salah atau benar. Maka kepada mereka lah kita bertanya. Saudari dan saudara terkasih, sekarang ini dengan persoalan internet apa semua, orang mencari kebenaran melalui internet. Tapi saya ingatkan, menyangkut ajaran iman, tidak semua hal itu dinyatakan benar oleh Google misalnya. Karena kita tidak tahu dari mana sumbernya. Orang bisa mengatakan hal yang lain. Andai kata kita mau mencari dalam internet, kita seharusnya tahu sumbernya dari mana. Sebagai orang Katolik misalnya, kalau mau tahu tentang ajaran iman Katolik, jangan cari dan jangan bertanya kepada yang lain. Ada juga toh sumber Katolik. Di sana bisa ditanyakan supaya kita memperoleh kebenaran yang sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Jangan sampai kita hanya mendengarkan dari sumber yang tidak jelas, yang terkadang mengantar kita kepada kesesatan iman. Maka perlu hati-hati. Ada hierarki yang ada di sekitar kita, tanyalah kepada mereka menyangkut persoalan kehidupan beriman. Kalau melalui medsos, tanyalah kepada link yang khas dan khusus Katolik supaya kita memperoleh kebenaran menurut ajaran Katolik. Dengan demikian kita tidak disesatkan oleh ajaran apapun juga. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita terus maju dalam kehidupan beriman kita, lebih lagi supaya kita bisa menghasilkan buah. Karena kalau kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, yang kita muliakan adalah Allah sendiri. Tuhan memberkati.